Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara yang dimuliakan Allah, sekarang kita membahas tentang pembagian air. Sebelumnya kita sudah membahas air yang sah atau boleh kita gunakan untuk bersuci. Semua air yang ada itu terbagi kepada 5 pembagian lagi. Yang pertama namanya adalah air mutlak. Air mutlak ini maksudnya adalah air yang memang murni air. Air mutlak dari ikatan nama yang menetap pada air itu. Misal ada yang bertanya, ini air apa? Dijawab, ini air. Namanya air mutlak. Karena nggak ada ikatan nama yang lain yang mensifati air itu tadi. Ini air apa? Air sumur. Ini air apa? Air laut. Ini air apa? Air sungai. Itu juga namanya air mutlak. Karena adanya nama setelah kata air tadi itu nggak menetap padanya. Karena kalau dia pindah dari satu tempat ke tempat lain namanya berubah-berubah, nggak tetap. Jadi kalau air itu yang namanya menetap padanya itu bukan namanya air mutlak. Contoh misalnya ini air apa? Air Coca-Cola. Nah, berarti tidak berubah. Air Coca-Cola kita pindahkan dari botolnya ke gelas namanya air Coca-Cola, berarti bukan air mutlak namanya. Ini air apa? Air mustakmal. Ini air apa? Air yang berubah. Misalnya air jus karena udah bercampur dengan buah, itu bukan juga namanya air mutlak. Jadi yang kita jelaskan kemarin yang 7 kalau tetap namanya seperti itu namanya air mutlak. Nah, sekarang bagaimana ketentuan hukum pada air mutlak? Jadi ketentuan yang pertama, air mutlak itu zatnya suci. Boleh kita minum, boleh kita gunakan untuk keperluan kita, untuk membersihkan, untuk kebutuhan sehari-hari. Karena zatnya itu suci, tidak najis. Ketentuan yang kedua, airnya itu dapat menyucikan pada yang lain. Bisa kita gunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk berwudu. Air mutlak sah digunakan untuk menghilangkan najis. Air mutlak sah digunakan untuk mengangkat hadas besar, mandi wajib. Ketentuan yang ketiga, air mutlak itu tidak makruh kita menggunakannya. Boleh kita menggunakannya. Pembagian yang kedua namanya adalah air musammas. Air musammas adalah air yang menjadi panas akibat terik matahari. Contoh, ada air di luar rumah, kemudian matahari menyinari air tadi sehingga airnya menjadi panas. Ketika panas itulah namanya air musammas airnya. Tapi nanti ada ketentuan ya, agar air itu menjadi air musammas. Tidak semua air yang panas sebab matahari itu menjadi air musammas. Karena ada nanti ketentuan syarat agar air itu menjadi air musammas namanya. Ketentuan hukum bagi air musammas, yang pertama, airnya itu suci. Zatnya itu suci. Boleh kita gunakan untuk membasuh, untuk minum, dan lain-lain. Airnya itu kita gunakan untuk masak, boleh. Yang kedua, air musammas itu menyucikan kepada yang lain. Sah kita gunakan untuk berwudu, untuk mandi wajib, menghilangkan najis. Ini yang mestinya kita ingat. Nah, walaupun airnya panas kena matahari, kalau kita gunakan untuk berwudu, tetap sah wudu kita. Ketentuan yang ketiga, makruh menggunakannya khusus pada badan. Misalnya menghilangkan najis yang ada di badan,
mandi, atau misalnya berwudu kenakan mengenai badan, hukumnya makruh. Apabila dia khawatir terjadi penyakit akibat menggunakan air yang kena terik matahari tadi. Jadi kalau dia yakin tahan badannya nggak ada masalah, itu enggak menjadi makruh sama dia. Menyuci pakaian yang kena najis pakai air musammas tidak makruh. Syarat tambahan agar makruh kita menggunakan air musammas, tadi yang pertama pada badan. Yang kedua, tempat air yang terkena matahari tadi itu di wilayah yang panas. Dijelaskan dalam kitab ini, contoh wilayah yang panas itu adalah seperti Aqsa, Yaman, Hijaz. Bagaimana kalau wilayah yang sedang cuacanya? Atau misalnya di Indonesia, maka tidak memenuhi syarat air musammas. Tidak makruh menggunakan air yang terkena terik matahari di Indonesia. Karena Indonesia termasuk wilayah yang cuacanya sedang. Misal Mesir juga termasuk. Tidak juga termasuk di wilayah yang dingin seperti di Syam. Maka tidak makruh menggunakan air yang terkena terik matahari. Syarat selanjutnya ini harus terpenuhi ya. Tempatnya tadi di wadah tempat air yang terkena terik matahari tadi di wadah yang bukan emas dan perak. Misalnya wadahnya terbuat dari logam, maka air yang panas akibat terik matahari tadi, namanya air musammas, digunakan hukumnya makruh. Digunakan pada badan hukumnya makruh. Kenapa? Kalau wadahnya emas dan perak tidak makruh, karena bersih, zat karat padanya itu nggak ada. Maka kekhawatiran timbulnya penyakit itu pun nggak ada juga. Dan apabila air musammas tadi dia berubah menjadi dingin kembali, awalnya panas kemudian didiamkan atau misalnya dipindahkan sehingga dia menjadi dingin atau normal airnya lagi, maka hilang juga hukum makruhnya. Termasuk juga makruh menggunakan air yang sangat panas dan sangat dingin. Namun di sini Imam Nawawi berbeda pendapat tentang ini. Pendapat Imam Nawawi tidak makruh menggunakan air musammas secara mutlak. Jadi nggak ada syarat, pokoknya air musammas tidak makruh menggunakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.